Soalnya yang saya kenal tuh orang-orang baik. Hanya kalian muncul nih kayak mau merusak saja hubungan antara Kristen Islam dan agama-agama lain nih. Ya kayak mau menghapuskan sejarah agama nih. Jangan Bang Ali, rubahlah sifatmu yang tidak benar itu, jangan ikut-ikutan Bang Ali. Apa ini Ibu Cika ini? Iya, Ibu benar Cika, Bang Ali. Ibu Cika, Menurut saya, Ibu Cika lebih baik memikirkan kembali apakah saya sudah benar mempertuhankan anak Bunda Maria gitu. Nah, itu yang harus dipikir, Bu Cika. Kok anak Bunda Maria yang lahir dari rahim seorang wanita suci, tumbuh sebagai manusia di tengah bangsa Israel, tiba-tiba saya katakan sebagai Tuhan. yang kita orang tua kita udah percaya itulah yang kita percaya. Nah, Oh, Anda ikut-ikutan kalau gitu. Bukan, saya juga sudah yakin apa yang Tuhan Yesus buat dalam kehidupan saya sudah percaya. Saya sudah yakin dalam namanya saja, saya sudah yakin, oh ini akan terjadi, oh ini akan indah pada waktunya. Itu sudah terjadi. Akan indah Jadi pada saya tidak mau waktunya. menyangkal. Tidak ada, saya tidak akan pernah menyangkal. Kalau saya tidak percaya Tuhan Yesus, berarti saya menyangkal dia. Saya bukan Yudas Iskariot juga. Bukan jual-jual Tuhan Yesus baru dapat Tuhan Iya, Yesus. Bang Ali ini tidak pernah menyangkal Yesus. Bang Ali ini malah memuliakan Yesus pada tempatnya. Bukan, kalian ngomong salib-salibnya, kadang bilang dia apa? Dia bukan disalibkan, malahan dia digantung di ini. Pokoknya kalian tuh ngomong ini seakan-akan kayak buat orang sakit hati itu kalian. Loh, Cika, yang Bang Ali bahas itu tertulis dalam kitab Cika, Kisah Para Rasul 5:30. Orang tua dulu kalau mendengar kalian akan muncul dan akan tertawa dengan kalian punya sifat nih yang mau menghapuskan sejarah agama apa? orang kita nih. Itunya jangan. Kamu jangan baca pendapat-pendapat dari Google tuh. Itu Mohon hanya maaf, satu Mbak Cika. pendapat. Coba bisa dengar saya dulu, Kalian Mbak harus Cika. baca di Google. Ini kok ini Coba ya, kok dengarkan saya sebentar. mantul Mbak Cika. suaranya ini. Nah, coba dengarkan saya sebentar, Mbak Cika. Sabar. Di dalam sejarah, Jangan. Bang Ahad nggak apa-apa. Ini Cika ini mau melampiaskan perasaannya, nggak apa-apa. Kita Iya, dengar aja. iya. Aman, tenang aja. Oke. Eh, silakan Cika, silakan. Nggak apa-apa. Menjadi Islam yang baik. Saya tahu Cika kan ditinggalkan oleh seorang pemuda Muslim, makanya Cika sakit hati sama Islam. Ya ampun, saya yang memutuskan. Bang Ali, dengar. Saya yang putuskan dia, Bang Ali, karena dia beda agama sama saya. Saya juga tidak percaya agamanya. Iya, Bang Ali. Tapi ini perlakuannya tuh baik. Tapi kamu merindukan dia kan? Bukan, sama sekali tidak. Kalau saya sudah putus, tidak mungkin juga saya merindukan seseorang yang saya sudah putus dengan dia, Bang Ali. Itu saya, Bang Ali. Laki-laki Muslim itu laki-laki yang jangankan kepada istri, dia ke binatang aja disuruh berlaku baik loh. Ke binatang itu. Kalau dalam pengajaran Nabi Muhammad, dalam pengajaran Islam, disebutkan kriteria laki-laki terbaik khairukum li ahli. Sebaik-baik laki-laki di antara kalian adalah yang paling baik sikapnya untuk keluarga, istri dan anak-anaknya. Jadi kriteria laki-laki yang terbaik menurut pengajaran Islam adalah yang paling baik sikapnya untuk istri dan anaknya. Makanya kalau Cika mencari sosok suami idaman itu harus laki-laki yang menyembah satu Tuhan. Tuhan aja disatukan itu. Tapi kalau laki-laki yang mempoligami Tuhan jadi 3, itu bahaya itu. Tuhan kita bukan 3. Kamu tidak kalau memahami tentang Alkitab, tentang ini Kristen, kamu diam saja. Sampai menyembah 3. Ini kamu dengar kamu nih. Kalau kamu cukup ini kamu belajar tentang Al-Qur'an saja, Bang Ali. Kamu jangan korek-korek ini Alkitabnya orang. Kamu itu tuduh Islam poligami, padahal kamu itu poligami Tuhan, Cika. Siapa yang bilang ini Islam poligami kiri kanan? Memang pada dasar itu bukan poligami kalau begitu.
Iya, kamu itu poligami Tuhan, Cika. Maksudnya? Tuhan nggak mau dipoligami, Cika. Tuhan itu mau dijadikan satu-satunya sesembahan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya yang ditujukan ibadah dan doa. Tuhan nggak mau dipoligami. Siapa yang poligami? Tuhan. Kamu, Cika, kamu bilang Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Itu kamu poligami jadi 3 Tuhan. Semua jadi satu, jadi hakikat Allah itu semua. Jadi kita sembah satu Tuhan. Kamu nih ngomong nih ngawur saja kamu nih Bang Ali. Makanya kalau kamu tidak tahu tentang Kristen, maka kamu duduk diam dan belajar tentang Al-Quran, Bang Ali. Bro. Bang Ali ini sudah khatam Bible Cika itu 10 atau 12 kali, Cika. Berapa kali lagi Bang Ali harus belajar? Bro, agama Islam itu punya berapa Tuhan sih? Kalau boleh tahu ya. Ah, datang lagi nih kuman mana ini? Berapa? Kuman mana? Jawab Waktu di mana dulu. ini? Jawab. 2 kan? 1 batu kan? Qul huwallahu ahad. 1 Katakanlah batu. Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu Gimana? tidak beranak, tidak diperanakkan, bahkan Allah samad. Allah itu Terus tempat bagaimana dengan batu itu, bergantungnya bro? para makhluk. Dengan Oh, batu batu. itu, bro. Bagus. Saya suka diskusi batu. Bro. Siap ya, Iya, jangan lari ya, batu jangan yang menghapus jangan lari ya. dosa sebisa-bisanya. Gimana itu, bro? Kok batu disamakan sama Tuhan gimana sih? Mana Terus ayatnya? menjual budak, Bang, menjual budak, itu Lah tai gimana sapi itu, bro? tai kotoran apa-apa. hewan bisa menghapus dosanya orang Kristen itu. Aduh. Ih, ngeri. Enggak apa-apa, Bang. Kotoran hewan bisa menghapus dosa loh. Batu kok bisa menghapus dosa gimana sih? Gimana kan? Aduh. Aduh. Jadi kalau membawa ajaran yang Untuk mengajarkan pelajaran untuk gimana menghujat itu, bro? Tuhan bahwa Tuhan telah menjadi manusia. Ngeri. Tuhan yang jadi manusia dikatakan sebagai binatang ternak itu. Gimana itu? Aduh. Itu binatang Bu, Cika, ternak. mending turun aja, Bu. Aduh, ini penghujat Nggak ini ada ternyata. gunanya, Bu. Nggak Jadi ada gini, gunanya di sini. Yan, kalau kamu mau cium berdiskusi batu, dengan batu dengan gimana? beradab, yuk kita diskusi. Cium Tapi batu kalau hanya bisa gimana? menghujat, kamu tidak lebih daripada hewan di depan pandangan saya. Terus yang Kalau kamu bersiap untuk berdiskusi dengan saya, ayo kita berdiskusi dengan beradab sebagai laki-laki dewasa itu, sebagai pemuda, sebagai pria, tahu nggak pria? Saya Atau udah jangan-jangan dari kamu tadi, pakai rok? kan. Jangan-jangan kamu pakai rok, jangan-jangan. Muhammad itu yang pakai rok. Oh gitu. Jual-jual. Nggak apa-apa, silakan kamu hujat. Itu tidak akan berpengaruh kepada kami. Tetapi kalau kamu beradab, kamu itu seorang pengajar, orang yang percaya kepada ajaran kasih, kamu tidak akan menghujat agama orang, tetapi mengajak berdiskusi. Kamu juga menghujat. Di mana saya menghujat? Di mana saya menghujat? Itu tadi. Apa? Mereka ini kan Apa? Saya bukan orang bodoh ya. Apa hujatan saya apa? Hey, Oke. Batu. Coba, oh gitu. Sekarang gini, coba kita pakai timer. Berani nggak kamu pakai timer sama saya? Batu. Ah, iya, gini ya. Suka sama Membawa ajaran yang mempertuhankan manusia itu adalah sebuah ketololan, sebuah ketidakwarasan yang sangat sangat menyakitkan, saudara. Tuhan yang kau katakan menjadi manusia, kau hinakan untuk menjadi domba itu. 1 Yohanes 2:9. Apa kata kalian? Lihatlah anak domba Allah sebagai penghapus dosa manusia. Tuhan kalian hinakan sebagai domba. Tuhan yang jadi domba, lalu kalian sembelih. Setelah kalian sembelih, kalian makan daging dan kalian minum darahnya. Udah kejang. Batu itu. Setelah kau jadikan domba yang kau sembelih, kau makan daging dan kau minum darahnya, kau katakan dia kematiannya kematian terkutuk. Bagaimana kematian terkutuk? Galatia 3:13. Terkutuklah setiap yang mati di kayu salib, saudara. Oi, hilang. kabur dia Bang Ali, kabur. Jadi ajaran membawa beban psikologi telah menghina Tuhan. Itulah ajaran Kristen, saudara-saudara. Menghina Tuhan jadi makhluk. Setelah jadi makhluk, direndahkan untuk jadi domba, untuk disembelih. Dalam liturgi ekaristi mereka makan dagingnya, mereka minum darahnya. Ajaran apa ini?
Yesus tidak pernah mengajarkan menuhankan dia dan tidak pernah mengajarkan memakan daging babi. Tidak kabur dia. Assalamualaikum Bang Ali. Salam. Assalamualaikum. Salam. Itu tuh si ini tahu, itu tuh tadi tuh itu si siapa si Giga itu. Iya, bukan kayaknya. Beda suaranya. Giga itu agak cadel. Jika itu contoh-contoh laki-laki Kristen yang nggak boleh dijadikan suami itu. Bahaya itu. Kalau kamu bersuamikan kayak kuman tadi, bakteri tadi, itu bisa merusak generasi keturunan kamu itu. Betul. Saya tidak biasa menilai seseorang itu hanya dari ucapan sekejapnya dia, karena saya belum tahu betul sifat dan karakter dari orang tersebut dan melihat langsung orang tersebut, jadi saya tidak bisa menilai. Jika ini ingin mencari suami yang seperti apa? Seperti Yesus. Saya tidak mencari suami. Saya bilang saya mencari suami di sini. Ya, ditanya ini kalau mau cari suami, itu suami yang seperti apa yang Cika harapkan? Yang perkasa diranjang. Bisa 12 ronde. Kalau Pera nih memang saya tidak suka dia, saya Pera nih. Kenapa kah? Saya cocok nih Mbak Cika kalau jadi buat suami ini. Saya tidak suka sama Pera, Didik, Handi, Zuma. Itu manusia-manusia yang suka membuat orang Kristen sakit hati. Kalau Bang Ali, Bang Ali. Ya Allah. Bang Ali enggak kan? Bang Ali enggak kan? Kalau Bang Ali sedikit membuat orang sakit hati kalau Bang Ali. Sedikit ya. Kasian banget. Mohon maaf kalau perkataan aku menyakiti hati kalian. Soalnya Pera saudara-saudara kalian duluan sih. Bukan, gimana? Memang kalau jangan orang typing dari bawah. Oh sini ini ketawa-ketawa gitu. Kalian merasa ucapan kalian itu adalah benar. Jangan seperti itu, Pera. Enggak, gue nggak merasa benar. Gue merasa lucu dan humoris. Gue cuma itu doang. Oh begitu. Ya. Jangan kalau kamu merasa lucu dengan Tuhannya orang, Pera. Hei Pera, kalau kamu merasa lucu dengan Tuhannya orang yang orang sembah, maka kamu akan mendapat musibah yang sangat besar dalam hidup kamu, Pera. Hati-hati, Pera. Karena orang Kristen yang sakit hati itu besar kuasanya, Pera. Ya silakan aku nantikan. Kemarin aku udah nantang gitu. Kemarin kan minta didoain apa gitu orang Kristen soal apa kepada Allah gitu. Aku kasih ayatnya. Azab kepada kaum kafir itu ditangguhkan. Nah, aku tuh nantang gitu. Aku nantang. Coba sini Yesus lu kalau bener Alphard 2 dalam seminggu nggak kejadian. Berhala itu jatuhnya jadinya. Bisa. Orang mau meneruskan dengan menghujat itu beda kan itu. Orang akan pasti kamu 1-2 hari ke depan pasti akan mendapat musibah besar atau kecelakaan atau ini. Ya udah cobalah dipaksa Yesusnya untuk turun ke bumi buat bikin gua celaka. Cika, saya punya kenalan ini laki-laki Kristen yang baik hati. Ya. Saya tidak mau dari tampan orangnya. Dia bahkan dia mengatakan dirinya nabi itu, Luga namanya. Mau nggak? Mau nggak? Apa nabi Kristen ya, Luga. Masih jomblo dia. Masih jomblo. Apa mau cari? Orang yang Islam yang pacaran sama 7 tahun dengan saya saja saya tidak nikah, apalagi baru kenalan 1-2 menit 3 menit dengan ini langsung nikah itu gula. Gula lagi gula tambunan. Kalau sama Luga, Cika punya suami nabi Kristen, terus anak-anaknya anak nabi nanti. Orang Kristen. Orang lain kerja ke kantor, Luga kerja ke sorga, dia bolak-balik. Orang Kristen tuh orang yang baik hatinya. Yang tadi itu baik banget emang. Orang Islam tuh hanya tidak baik. Hanya baru pertama kali saya naik komal-komal baru lihat Suma, Handi, kalau Handi, Didik, apalagi tambah Pera kalau udah masuk, maka hancurlah dunia peragamaan. Cika, aku ngapain? Emang aku ngapain ngomong apa sih yang sampai terngiang-ngiang? Cika, itu bukan sakit hati, itu namanya terguncang. Bukan. Hatimu sudah terguncang. Karena apa? Karena ketidakmungkinan. Iya. Kalau Kristen tidak benar,
Maka dari dulu saja sudah terjadi perpeperangan agama. Hadirnya Nah itu nggak lihat itu. Gimana? Kristen sama Kristen saling berantem di room itu nggak lihat itu. Hadirnya Orang kalian. Kristen aja cakar-cakaran kok sama Kristennya. Kristen pun tidak akan itu kalau kalian tidak umpan. Apalagi si Pera kan Kalau kami yang Muslim mana ada Tapi cakar-cakaran. saya Kirim juga nih ke Uganda lama-lama Cika nih ya. Saya Fokus rasa sama agamanya. laki iya Sama jika Kristen juga cakar-cakaran di room-room sebelah. laki-laki muslim yang pacaran sama kamu 7 tahun itu kayaknya dia mundur karena melihat goyangan kamu terlalu bahaya ini bagi dia. Iya Cika, kalau di atas senengnya loncat, patah lah punya orang. Saya bukan orang gila seperti itu juga, Pera. Oh, Pera, iya sih. kamu jangan. Iya, Pera, kamu. Makanya kalau di atas jangan loncat-loncat, patah punya orang. Oi. Jangan ngomong sembarang kayak gitu. Ada orang Islam yang mungkin bapak-bapak di sini. Kamu kan masih muda. Sama dengan saya. Ini kalau bapak-bapak mendengarkan kan tidak bagus kan? Oh, Kamu iya. lah yang sopan, Pera. Ini Ya udah, banyak yang orang sopan. yang Pera. Ya habis ngobrolin agama sakit hati coba. Pera, Ya udah. kamu udah nikah atau belum? Coba Alhamdulillah. open cam Sering. dulu open cam dulu Pera, mungkin Cika Aduh tertarik. jangan lagi nggak hijab. Cika, Pera, kamu udah nikah atau belum, Pera? coba Cika open cam. Coba Cika open cam. Cika open cam dulu coba. Enggak mau. Ayolah, siapa tahu dapat jodoh laki-laki muslim yang baik di sini. Tidak, sama sekali tidak mau lagi. Nggak mau lagi capek ya? Bukan capek. Memang ajaran, maksudnya agama Kristen, agama Islam kan saya tidak percaya. Yang saya percaya kan agama Kristen. Ya itu dikasih nabinya Kristen lu kok nggak mau? Iya, serba salah ini. Mau Kalau- digoncangkan kayak gimana pun tetap agama saya Kristen. Kalau Lah nggak itu mau- luga Kristen. Kalau nggak mau Biasa- luka, ada seger-seger. Banyak Seger mau nggak? pilihannya. Oh, ada. Ya, juragan minyak. Juragan babi itu, dia punya ternak babi katanya di Kalimantan. Oh. Babinya ada 1,7 desimal. Era, situ mah kayak katanya ini bangun masjid. Iya. Kenapa? Oh, dipamer gitu atau gimana? Memangnya kenapa Dia sih, apa? Kak? Kenapa emang? Mau tinggal di masjid mau tinggal di masjid. Bukan. Nanya-nanya masjid. Bukan. Saya kan hanya bertanya, kan dia kan ngomong di koma. Nah, aku juga hanya merespon. Ini kalau kita perhatikan Cika ini kayaknya menaruh hati ke Bang Zuma ini. Iya. Enggak, sama sekali enggak. Udah ngaku aja, Cika. Cika Ya, kegiatannya ampun. selain marut kelapa apa aja? Masih- Saya ojek, saya bersih-bersih itu, ya pokoknya pekerjaan yang halal lah. Ngojek kamu. Waduh. Oh iya. Ngojek. Oh, hebat, woy. Terus pilih-pilih sampah, itu apa lagi ya? Serius? Hmm. Jangan Iya, bohong-bohong lah. Eh, Biasa-biasa aja. Kita aminkan yuk, Amin, amin Allah. Amin Anak ya. berapa anak? Anak berapa Cika? 10. Kenapa kamu? Mau Oh, hobi itu kayaknya ya. 10, Pera. Jadi saya udah kawin dari umur Oh. 9 tahun. Umur 9 tahun udah kawin. Masih ingat nama anaknya siapa aja? Sampai 10 gitu. Kacau, ha? Kenapa? Anak 10 ingat namanya siapa aja? Paulus, Filipus, Yakobus. Siapa lagi Cika? Ini kamu Pera. Kalau kamu Apa kan tuh? orang pintar. Katanya kamu kan pintar kan? Pintar. Iya, minum bagus. tolak angin. Iya, pintar ngelawak kan? Suka lucu-lucu dengan agama orang kan? Nah, sekarang saya tanya kamu. Bisa kamu menjawab? Saya tanya. Kalau bisa Ini jawab mama. jadi apa? Kalau bisa jawab, Kamu- kalau bisa jawab lu ini ya, buka apa? Kalau bisa cam. menjawab, lu marut kelapa pakai gigi ya, open cam ya. Silakan. Oke. Sip. Gini. Iya. Kalau kamu bisa jawab ya. Enggak boleh jawab dulu sebelum Cika open cam. Di sini pertanyaan harus dengan open cam.
bukan. Saya mau Oh, bertanya di Pera. nggak boleh bertanya. Nggak boleh bertanya sebelum kelihatan jelas siapa orangnya. Jangan-jangan Cika ini laki-laki yang sedang menyamar. Oh gitu. Iya, jangan-jangan cuma pakai efek suara, bukan benar-benar perempuan ini. Iya, ternyata Cika ini Agustinus ternyata. Waduh. Coba, nggak percaya. Akun salah satu. Enggak, emang dia udah 1000 emang followernya coba. Udah lebih. Akun Siapa yang follow dia sampai bisa 1000 gitu ya? Makanya kalau Cika nggak mau open cam, nggak boleh bertanya di sini. Coba open cam dulu. Saya ini bukan orang yang suka pakai akun banyak. Saya bukan orang-orang penghujat kayak kamu juga, Pera. Makanya. Jadi, dengar, Pera. Gue bukan penghujat, gue pelawak di sini. Kalau Cika beneran orang yang asli, kalau Cika untuk membuktikan Cika dengar dulu Cika dengar dulu. Untuk membuktikan Cika ini orang yang asli, coba Cika open cam dulu. Enggak, saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Kamu mau kasih apa? Aku apa kamu? Apa? Mau apa Kasih dari skincare, Bang Ali? mau skincare. Mau apa dari Bang Ali? Dari Mercury. Enggak, bukan. Muka mulus, Bang. Ya, Dia dikasarin pakai Mercury. Coba buktikan. Nggak percaya saya, mulus. Iya, terkena skincare, Bang. Saya terkena skincare, Bang. Mukaku mulus, tak ada jerawat. Margamu apa? Margamu apa, Cika? Margamu? Pera, ini saya mau bertanya pada kamu. Nah, pasti ke gua mulu yang ditanya, yang nanya Bang Ali kok. Nggak perlu nanya-nanya, kalau kamu nggak mau open cam nggak ada yang ngelayani di sini. Iya, bukan. Nanya yang lain lah, ke gua mulu. Kalau mau open cam baru kita menganggap Cika ini orang yang benar, ini orang yang asli, jangan-jangan palsu ini. Ini tentang agama, Bang Ali. Iya, mau tentang agama, tentang perjodohan, tentang cinta, tetap harus jelas orangnya siapa. Coba Cika ditanya dulu nih, kalau ini apa bukti lu manusia normal atau enggak ya? Lu kalau bernapas banyak lubang kiri atau lubang kanan hidung? Memang, Pera, saya mau tanya ke kamu. Itu dijawab dulu. Kalau lu normal pasti lu tahu jawabannya. Si Cika ini dia ngakunya nggak suka poligami, padahal dia berpoligami Tuhan itu dia. Tuhannya di poligami padahal. Tuhannya di poligami 3 jadi. Tapi coba Cika, kuping lu lebih tinggi yang mana, yang kiri atau yang kanan? Bang Ali, kamu tuh jangan ngawur, Bang Ali. Kok ngawur? Kamu tuh jangan suka. Bang Ali bukan ngawur, ngangon dia. Andi, Sidik, Pera, jangan ikut. Kalau kamu udah jadi baiklah sama seperti orang yang lain. Bang Ali jangan baik, Cika. Bang Ali ini baik, makanya Bang Ali mau kenal sama Cika. Coba Cika open cam. Jangan. Saya mau bertanya kepada Bang Ali, kalau Pera tidak bisa menjawab. Ya, nggak, Bang Ali, Bang Pera, siapapun di sini, ada Bang Ahad, Bang Zakaria, Bang Agustin, Bang Simanjunta, nggak akan melayani pertanyaan Cika kalau Cika nggak jelas orangnya siapa. Oh, memang Bang Ali udah jelas. Oh, Bang Ali jelas. Itu Bang Ali sering open cam di sini. Oh gitu. Kalau Pera? Sering juga. Pera semua kenal. Pera hanya di Google saja, hanya mencari pendapat satu pendapat Islam di Google, terus ngambil dari situ framing. Google. Enggak, gue nyari lukisan Yesus terbaru kalau gue googling biasanya. Itu. Saya tahu otak-otaknya kalian tuh suka ngambil kayak gitu baru saya emang kenapa? Lukisan tuh harus diapresiasi loh. Oh, ini Yesus terbaru. Oh, ini Yesus kan banyak versinya. Kayak terjemahan dia. Suka kepo agama orang lain. Nah, itu bukan kepo. Bukan kepo agamanya, gue kepo mukanya gitu. Oh gitu. Coba Pera kamu. Coba tunjukkan kamu Pera. Nih ya. Apa? Ini Bang Ali spill foto Bang Ali yang terbaru ya. Ini kalau kalian mau berdebat soal agama dan hujat-hujatan, saya turun. Nggak ada hujat-hujatan di sini. Enggak, kita mau berdebat soal berat badan di sini. Berani nggak lu? Kenapa berat badan dan tinggi badanku normal semua, seksi, kenapa? Lah siapa yang bahas berat badan lu dan tinggi badan lu? Enggak, kita bahas berat badan yang proporsional itu berapa gitu loh. Aku merasa terserang begitu. Aneh banget sih. Bukan, kamu kok ngomong seperti itu? Apa sih? Berapa? Berat badan Cika 90.
Kalau dari suaranya berat badan Cika ini 90. Iya, gue tuh pelawak, Bre. Tinggi badan, berat badan normal. Normal apaan Cika? Ya udah, berat badan lu berapa ons? Coba. Intinya dilihat enak lah, bukan sama kayak aduh. Dilihat enak lu apa? Buah belimbing lu. Dilihat enak apa lu? Ganteng nggak? Kamu tuh Ganteng nggak Bang Ali? Dilihat bagus coba muka kamu coba Pera. Ganteng nggak nggak mau. Bang Ali Cika? Bayangin aja lu. Bang Ali ganteng nggak? Cika lihat foto Bang Ali tuh. Ganteng Bang Ali ganteng. Ganteng. Iya. Bang Ali ganteng kalau gini. Ganteng. Semua manusia tuh cantik, semua manusia tuh ganteng, tidak ada yang jelek. Cika, coba kamu waktu itu udah belajar wudhu, udah belajar cara berhijab, itu kamu nggak ditinggalin sama cowok muslim yang 7 tahun itu. Saya tidak percaya agama Islam. Saya jujur saja, saya tidak percaya sama sekali. Kamu ngaku kamu putusin, padahal kamu yang diputusin tuh kan? Kalau saya mau berlanjut dengan dia, berarti saya percaya agamanya dia. Tapi karena saya tidak percaya sama agamanya, maka berhenti. Begitu. Paling Kalau kamu dia yang diputusin. ikut saya, pasti saya mau. Kalau dia tidak ikut saya, no. Karena keturunan saya tidak ada yang beda agama sama saya. Oke? Iya, karena dia merasa risih Cika masih makan babi tuh. Dia, aduh, gimana kalau saya... Daging babi itu enak. Bukan makan daging babi. Enak katanya daging babi. Daging babi itu sehat. Daging gugu enak nggak? Daging gugu enak nggak? Umur panjang, keturunan saya juga masih ada. Opung saya masih lengkap semua. Kalau daging gugu enak nggak? Tadi katanya nggak mau bahas Itu semua karena babi ya? Daging babi. Iya, daging babi itu enak. sendiri ya? Vera, Cika, kalau kamu daging Kalau dibahas daging babi haramnya salah sendiri ya. Cika pernah makan daging gugu nggak Cika? Aduh, jangan bahas daging babi, nanti dibilang saya hujat lagi, saya ini lagi. Nggak, daging gugu pernah nggak Cika? Kenapa? Daging gugu pernah nggak? Pernah lah, kok di daerah tempat tinggal saya ini kan jual daging anjing kan banyak. Waduh. Iya, namanya Tambah parah itu. Cika. Gimana rasanya babi mentah, Cik? oh kalau kamu yang biasa makan daging babi mentah kayak Kasian anjingnya. Loh, cuma nanya. kamu kan Nggak ada yang jual kah? Babi mentah. makan sapi mentah, daging babi mentah, iya kan pasti kamu jujur saja Pera, makanya tanya rasanya gimana. Makanya coba aku tanya. Cika ini ditinggal sama cowoknya yang muslim, masih makan gugu dia. Aku pengen tahu ini, Cika. Emang babi mentah haram? Kan enggak kan? Enggak haram kan? Bukan, iya. Boleh kan? Kalau kamu makan daging babi mentah coba sekarang. Ya kalau kita haram dong, babinya aja haram, apalagi mentahnya kan gitu. Kalau kalian kan boleh, kenapa gak dimakan babi mentah? Makan aja enak, enak makan. Nggak ada yang jual babi mentah ya? Ini cuma nanya loh. Kamu kan biasa makan daging mentah kan, babi, sapi. Ya udah deh, kalau babi mentah nggak pernah. Babi laut gimana rasanya babi laut? Kamu kayaknya udah pernah makan ini apa? Ini kan kita kan nggak tahu jenis-jenis babi karena haram. Kita nanya yang sering makan gitu. Nah, rasa babi laut gimana? Kamu biasa makan? Kamu pernah makan daging onta? Belum pernah. Kenapa kamu ke Arab? Kamu pernah ke Arab atau enggak? Belum pernah, jauh Arab mahal. Oh gitu. Makanya nanya yang deket-deket aja kan, daerah Cika kan ada banyak babi. Nah aku nanya babi laut rasanya gimana? Enggak, aku pikir kamu udah pernah makan daging onta. Ya makanya jangan dipikirin dong, dipastiin. Oh gitu, iya. Kalau saya makan daging babi tuh saya makan. Lah itu dia babi laut rasanya gimana babi laut? Babi laut. Ada yang jual nggak di sana? Sudah ada di sana.
Oh, Babi laut tidak ada babi yang babi terbang kamu pernah nggak ada juga. Babi itu cuma darat ya? Kalau yang babi terbang, babi laut nggak ada ya? enggak Ada babi laut ada. itu di kampungnya Pera atau mungkin di apa pulaunya Pera mungkin. Cika nih kenapa sih? Nanya baik-baik kok. Gue kan polos, nggak tahu gue perbabian tuh kayak gimana. Ternyata Iya, Cika lucu Itu orangnya. Iya, Jika, itu Jika. itu ada di kamu tuh cocoknya Itu. buat pulau sendiri. Pera, Itu. Uma, Itu. Andi, Sidik, buat pulau sendiri Enggak, untuk kalian tinggal sebenarnya. Dari sekian banyak orang di sini yang diajak bicara cuma Perah doang. Ada Itu apa yang dia, dengan Perah? bingung gua. Bukan, Sudah, yuk turunan semua yuk. Yuk turunan semua. Iya, Cika kayaknya makin dihujat makin birahi dia. soalnya Pera nih sekarang tuh sangat sensitif sama agama Kristen soalnya. Pera. Pera sebenarnya Oh, itu. tuh Tuhan salah tempatkan kamu di bumi. Sebenarnya Tuh lihat Tuhan tuh, tempatkan kamu tuh di- yang ngelucu Cika sendiri tuh bilang Tuhan salah ya. Bisa Tuhan salah. Bukan Tuhan salah tempatkan kamu, salah Nah itu tempatkan dia kan, kamu Tuhan salah kan jadinya kan? di muka di bumi ini sebenarnya di planet lain. Ah gitu kan. Cika lebih pintar dari Tuhan kan? Aturan pas penciptaan lu hadir lah di situ, kasih masukan. Sebenarnya kamu ini hidup di planet lain, jangan di bumi lah. Iya, suruh siapa? Suruh Cika kan bukan suruh Tuhan. Kamu. Bingung sendiri dia. Tuhan disalah-salahin. Tadi dia ngakunya punya pacar muslim 7 tahun. Terus saya rasa pacarnya itu mundur karena berat pacarnya itu nggak pernah tembus 50 kg ya. Melihat Cika, dia agak gemetar gitu, agak terguncang dia. Ngeri ini. Itu Cika. Pasti nggak cantik Bang Ali. Pasti nggak cantik. Mana itu Cika? Cantik Iya. loh. Saya jelek. Itu. Maka ditinggal itu. Oh Itu ini. Cika. Pohaya. Cika jelek Cika. Iya, Cika saya yang jelek. putih lehernya doang, sisanya hitam. Iya, saya jelek. Kamu bilang saya cantik. Yang bilang saya cantik siapa? Kamu kan? Saya bilang. Yesus. Cika masih jaga lapak parkiran depan Indomaret. Waduh. Iya. Singa marah aja nggak? Soalnya saya kan orangnya rendahan, iya kan? Kemarin sih ngamar aja. Makan pahlawan. Merendahkan diri. Iya. Saya lebih rendah daripada kalian. Kalian kan orangnya tinggi. Itu Cika. Itu Cika dipanggil tuh. Itu. Nah, Aku mau nanya nih Toh. Kayaknya cowok itu dulu tuh orang kita bukan. Karena kalau bukan orang kita dari mohon maaf dari etnis lain kalau udah pacaran sama orang kita, kalau nggak sanggup dengar logat-logat orang kita pasti udah kabur dia. Tapi logatnya Cika ini seksi sih. ini kalau kalian mau bahas kalau agama, saya udah bosan bahas soal agama soalnya. Tapi saya mau bertanya di kalian. Nggak ada yang bahas agama di sini Cika. Ya udah kita bahas ini aja lah. Tumit pecah-pecah obatnya apa biasanya di tempat lu, Cik? Apa? Kalau tumit pecah-pecah obatnya apa di tempat lu, Cik? Oi. Bukan gini. Kalau kalian mau main hujat-hujatan, saya gabungan sama Lah iya ini makanya gua bahas tumit pecah-pecah obatnya apa. Itu kan jauh dari agama tuh. tumit pecah-pecah. Iya, obatnya apa? Kamu kan gas yang pegang cari di ada laptop, cari di Google tuh pasti ada. Ya kalau gitu mending laptop gua masuk ke sini, bikin akun TikTok. Lu ngapain di sini kalau nggak ngobrol? Begini, Kak Pera, kalau kamu ini apa? Apa? Kalau kamu mau, kamu sering asam urat atau enggak? Enggak, gua asam amino biasanya. Asam urat Pera.
Enggak, kalau terlalu banyak duduk kan asam urat. Ah. Kalau si Cika ini kayaknya si Cika ini punya kolesterol kayaknya nih. Dengar, bukan. Cika selulit banyak ya Cika ya? Ini saya kasih tahu ke kalian. Mau kasih tahu selulit. Jangan asam urat, jangan tegangan tinggi. Apa obatnya? Terlalu sehat. Nah, ini obatnya. Kalau kalian mau. Kalian mau nggak? Iya kita mau tahu apa obatnya? Ini jahe 1. Terus? Jahe 1, terus dia apa? Jahe, Dia emut. Jahenya dia emut gitu. jeruk nipis, serai, jahe, jeruk nipis, serai, terus? serai merah. Serai merah. Sama daun salam. Daun salam. Bukannya Terus jus kulit jengkol, iya Bu. Jus kulit jengkol. Ini saya kasih tahu ini semua jenis penyakit bisa. Baik sehat selalu kalian kan. Iya. Lagi buka Google. Ini keren nih. Cika nih dekat dengan alam Bang Ali. Tahu dia tumbuh-tumbuhan. Bukan, ini udah terbukti satu keluarga saya. Calon istri idaman. Calon istri idaman dong. Tukang kebun si Singamaraja Bang Ali. Iya. Bukan, ini satu keluarga saya ini sehat nih karena ini obat-obat alami seperti ini daripada. Wah keren nih, bagus. Salam ya ke opa oma ya dari Perak. Ini Perak, kamu dengar? Ini kan satu keluarga saya kan tidak jarang ke puskesmas atau rumah sakit itu memang. Logannya timur bukan Medan, Bang Ali salah ini. Iya timur ternyata. Woi ribut, Nathan ribut. Obat ini ampuh. Makanya kalian dengar supaya kalian tuh jangan sakit-sakitan. Itu ada di sana. Iya itu bagus ya. Apalagi tadi jahe, kunyit, apalagi gula merah terus. Serai merah, gula nggak pakai. Siapa bilang gula pakai? Serai merah, lengkuas, garam, cabe sedikit, bawang. Lengkuas enggak. Saya enggak itu. Saya ngomong serius nih. Kalau kalian nggak mau udah. Nah ini kita juga bercandanya serius tahu gimana sih? Oh udah. Semua itu berapa semua harganya itu? Itu dapat barang-barang itu nyabut sendiri atau beli di pasar, Cika? Nggak asik lah Cika, nggak mau open camp sih Cika. Capek ditungguin. Buangin dong. Lanjut lah, gue turun duluan lah. Yang lain naikin yang lain. Ini biar aku turun aja. Kalian yang mau hujat-hujatan main hujat. Iya, Cik yuk, turun bareng Cik yuk. Ikut. Iya. Bukan saya yang turun aja. Assalamualaikum. Pak Amir, kalau ada tritung ntar aku masuk chat aja. Saya bertunggal sini juga, tapi saya tidak mau ini dengan Pera. Soalnya Pera tuh mulutnya kotor. Bang Ali. Kenapa pada diam ini? Iya, ini. Apa Cika? Kakak host, kakak Hahat, kakak ini yang ini agama apa ya? Apa ini? Yang mana? Saya Islam, Muslim. RN Sumanjuntak. Udah ya, ini kayaknya ada yang mau naik nih, ada yang mau hujat-hujatan sini nih. Mau hujat-hujatan. Siapa yang mau hujatan? Enggak ada orang mau hujatan di sini. Apa hujatan? Sumpah nih keluarga saya nih kalau saya nunjukin kayak gini, kalau nunjukin si Suma yang lagi ngomong Tera Sidik, nah itu tuh pasti itu Burunda Suma itu bukan menghujat itu Cika, itu mau meluruskan saja itu Cika. Menghujat dan meluruskan itu dibedakan Cika. Bukan, itu bukan namanya itu bukan meluruskan. Ajaran kita tuh udah lurus, udah benar.
Pada bingung, pada anu semua ini. Memang Kalah, kalau kalah frekuensi. Kalah frekuensi sama Cika. Makanya pada diam. walah. Kalau memang saya naik nih buat kalian. Halo, assalamualaikum, Ken. Salam. Ini ada Bang Mario juga ini. Bang Mario naik, Bang Mario. Loh, ini tadi yang turun siapa? Parah. Kak Cika. Forest. Bebek berapa? Bebek berapa Kak Cika? Ya? Bebek berapa? Ini yang pera keluar. Yang pera turun. Saya yang mas ini. Cika itu udah punya teman tuh. Coba kenalan dulu sama TN. Oh, TN. Oh, halo TN. Ya, halo. Kak Cika umur berapa sih? Umurnya berapa? Cika umurnya 36 TN. Hah? Walah. Oh berapa? 26 atau 36? 26 atau 36 36? ketuaan. Berapa jadi? Di bawah 30-an lah. Oh gitu. Bukan. Terus. Mau masih Bukan. dasar. Iya masih muda Cikanya. Bukan. Umuran lah berarti sama. Cika mau dasar jumbo nggak? Apa? Enggak. Kamu bilang apa kamu? Kalau di bawah 28 berarti seumuran sama saya Cika ini. Ditanya sama TN, Cika ini suka Zumba nggak? Oh, Zumba. Iya. Iya, suka. Tiap sore saya live. Oh Zumba. Gitu TN, Cika suka Zumba Dad. Oh, berarti sama kayak Bang Ali. Bang Ali juga suka jumbo. Bang Ali juga Zumba dong. Cika umur berapa? Jangan peres. Apa dia mal di mod? Cika ini tadi cerita dia pernah punya pengalaman spesial sama laki-laki muslim 7 tahun dan dia masih terngiang-ngiang gitu, baik banget cowok muslim itu katanya. Saya tanya tadi Bang, cowoknya itu orang apa? Assalamualaikum, lagi patah hati ya. Jika lagi ditinggalin sama cowoknya. Enggak, makanya gue tanya tadi, cowoknya itu orang apa? Kalau nggak sama-sama sama dia, kaget dia. Tapi kayaknya, oh ya, kita tanya Cika dulu. Cika, cowok muslimmu itu suku apa Cika? Delhi, Jawa, apa? Atau Aceh jangan-jangan? Cowoknya mualaf ya Bang? Enggak, cowoknya muslim. Mungkin dia ditinggalin gara-gara cowoknya mualaf. Enggak, asli muslim katanya. Aceh. Dia tuh asli muslim. Tapi Iya, orang mana? Tapi karena saya tidak percaya sama sekali dengan ajaran Islam. Ajaran Islam memang tidak benar. Menurut saya itu ajaran Islam tidak benar. Iya, ajaran Islam memang tidak benar. Enggak nanya itu sukunya apa. Saya putus dengan dia. Dia orang Nggak nanya itu. Dia orang Timor Leste. Kenapa? Waduh, orang Timor Leste ternyata. Beta punya cerita itu. Sebenarnya kalau dari logat sih kurang lebih aja. Kenapa dia bisa undur diri ya? Berat. Cika Bang RM. Cika ini ada kalau cowok mundur itu. Si Cika ini kelas berat Bang RM. Gak sanggup dipikul sama laki-laki 50-60 kilo. Berat.
banyak ngelus dadanya cowoknya dulu. Karena ajaran Islam tuh memang tidak benar, sama sekali tidak benar. Masa gini ya, masa kalian udah mulai jadi penghujat, bukan Kalau dibuka sama orang Muslim, menghujat ke orang Muslim nanti. Saya belum. Tadi katanya nggak mau menghujat tadi. Kenapa sekarang mau menghujat duluan? Ini saya belum ngomong aja kalian udah bilang hujat. Gimana sih kalian ini? Apa yang nggak benar dari ajaran Islam? Nggak apa-apa, saya mau dengar coba. Kalau Oten mau naik, aku turun aja. Oh, TN bukan Oten ya? Oh, bukan dong. Oh, sorry. TN muslimah dia, muslimah. Oh, muslim. Oh iya. Iya, yang benar tuh orang Kristen, ajaran orang Kristen tuh yang paling benar. Iya, terus? Iya. Kalau menurut saya, ini bukan hujat ini menurut saya karena begini, karena tidak mungkin yang kalian percaya tuh Nabi Muhammad. Bang Ali nih orang Cika ini Mbak Cika. Siap, nggak apa-apa. Nanti dibukain Injil semuanya dia bingung. Nggak apa-apa, ini Cika ini polos dia, orang naif, orang lugu. Gimana Cika? Tadi yang nggak benarnya dari Islam apa? Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad? Iya, Nabi Muhammad nih kan. Yang kalian percaya kan udah begini. Udah kawin sama istri banyak, terus pernah lihat surga dan neraka, menjanjikan katanya bilang ada ada perkawinan di surga. Wah, itu benarnya di mana itu ajaran itu tuh? Apakah itu benar atau salah? Menurut kalian, coba kalian sedikit merenung dan memahami tentang Al-Quran kalian, kawan. Oh, boleh. Izin senior ya, izin senior. Sedikit aja, izin senior. Jadi gini, kalau sepemahaman saya nih ya, itu jika pembelajaran yang sampai ada bahasa menikah di surga apa segala macam itu ada kitabnya dan itu pun tidak bisa dibuka secara cuma-cuma, tidak bisa dibuka segampang itu. Itu harus ada kajian khususnya, ya kan, satu. Ibarat pendeta itu udah kelasnya udah kelas pastor, ya kan. Nah, terus permasalahan Nabi Muhammad menikah lebih daripada satu, ya, itu sepemahaman saya yang masih senior, yang masih belajar, itu bukan berdasarkan dari keinginan atau apa. Karena Nabi Muhammad ingin menaikkan derajat kaum perempuan, kaum Hawa, yang daripada di zamannya dulu itu banyak menjabat hujatan atau hinaan. Itu sekilas yang saya pahamkan. Nah, mungkin dari para senior bisa menambahkan. Saya tanya di surga, bukan di ini di muka bumi. Saya tanya di surga. Oke, saya jawab ya. Dalam pengajaran Islam, ketika Allah menceritakan bagaimana kenikmatan surga, ada istana, ada berbagai macam kenikmatan yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dalam kehidupan dunia, berbuat baik, itu adalah sebuah dimensi kenikmatan yang berbeda dengan kenikmatan dunia, termasuk berkumpul dengan orang-orang yang mereka cintai. Jadi ketika orang-orang beriman mendengar bagaimana narasi surga dalam Al-Quran, dalam hadis, ada sebuah disclaimer di situ. Yang pertama, surga bagi orang-orang Islam itu mala ainun ra'at, yang tidak pernah mata melihat, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala kalbi bashar, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Jadi apakah itu bertemu dengan istri di surga, berkumpul kembali dengan anak, merasakan atau meminum minuman surga, makan makanan surga, itu dimensi yang berbeda. Jadi tidak sama kalau dikatakan ada pernikahan di surga, apakah sama dengan pernikahan dunia? Berbeda dong. Kita sudah tidak lagi membawa indera terbatas kita, kulit dan daging yang sangat fana ini. Kita sudah dalam bentuk form terbaik dari kekekalan itu sendiri. Jadi beda jika
Oh, udah turun Cikanya kok. Wah, kabur dia. Maunya membahas jengkol sama obat-obatan tumbuh-tumbuhan. Eh, Oh, bukan kabur. Iya, naik Cika. Kita bicara-bicara santai. Cika boleh tanya apapun tentang Islam dan tidak akan ditanya balik di sini. Insya Allah saudara-saudara Muslim di sini akan coba menjawabnya. Apa kesalahpahaman Cika tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, tentang Al-Quran yang Cika pernah dengar atau pernah baca, boleh tanyakan di sini. Ini siapa yang ngomong? Naik aja Cika. Pak Amir, naikkan lagi Cika, Pak Amir. Oke. Ini Bang Ali yang ngomong nih. Oke. Ya betul. Ya. Bang Ali tuh. Mengenai surga tadi kan nggak dilihat oleh manusia. Terus Adam itu tinggal di mana waktu itu? Ya, pertanyaan bagus. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, itu ada beberapa pandangan para ulama dalam Islam. Apakah itu surga yang akan Allah janjikan untuk tempat tinggal keabadian atau surga dunia? Jadi ada dua pendapat itu. Dan pendapat yang paling mayoritas atau disebut dalam Islam itu jumhur ulama itu surga keabadian. Jadi Nabi Adam dan istrinya telah diciptakan Allah di rumah abadi kita itu. Karena itulah tempat asal muasal dan tempat seharusnya kita kembali. Sehingga ketika kehidupan fana ini telah menimpa kita sebagai anak keturunan Adam telah lahir di dunia sebagai sebuah proses kehidupan yang kita lalui. Allah sebutkan dalam Al-Quran, misalnya surat Al-Mulk ayat kedua itu, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hikmah dari kenapa Allah memberikan kita kehidupan dunia yang terbatas ini, ada kematian, ada kehidupan, sebagai sebuah ujian, liyabluwakum, bala sebagai sebuah ujian, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara manusia yang terbaik amalannya, yang terbaik amal solehnya atau perbuatan baiknya, agar kita bisa layak kembali ke rumah abadi itu. Jadi terdapat pengecualian ya, artinya Adam yang bilang manusia itu sama dengan manusia kita sekarang gitu ya. Iya, Adam kan sebagai manusia yang pernah diciptakan mendapatkan keabadian tersebut. Namun karena kesalahan yang dia lakukan dengan pasangan atau istrinya tersebut, nenek moyang kita, maka Allah berikan sebuah proses agar dia mendapatkan kehidupan fana di dunia ini bersama kita, anak keturunannya sekarang. Sebuah proses takdir yang harus kita lalui. Ya, kalau dilihat sepintas kan ayat Al-Quran itu kan Host, saya pamit ya host, ada tamu ini. Oke. Bang Ade saya pamit dulu Bang Ade. Assalamualaikum Bang Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia yang nggak pernah melihat surga, tapi sedangkan Adam sendiri pernah melihat surga gitu kan, pernah tinggal lagi di sana. Jangankan Adam pernah melihat surga, Adam telah diajarkan oleh Allah wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Adam itu bahkan pernah dalam Al-Quran menyaksikan bagaimana Allah memuliakan bashar atau manusia kita sebagai manusia pertama. Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, sujud penghormatan ya, bukan sujud ibadah. Sebagai bentuk Allah menghormati dan memuliakan Bani Adam atau jenis manusia ini karena telah diberikan pengetahuan dan akal budi. Jadi kalau Bang Simanjuntak itu Kristen ya? nanti saya sarankan kepada Bang Agustin, silakan dibaca surat Al-Baqarah
di awal-awal itu bagaimana proses penciptaan Adam. Siap. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya. Ada yang kenal sama suara aku? Enggak ada yang kenal. Ini tetanggamu Bang Ali. Bang Ali ini tetanggamu ini. Siapa? Terus ini. Pangeran Ada lah Aceh. ini suaranya pangeran kan ini. Iya, Pangeran Aceh lah. Tetangganya Kang Pak Ali. Amir, Pak Amir ini adikmu, Ya. Pak Amir. Apa? Ini adikmu, masa abang nggak kenal sama adiknya? Tahu mungkin nggak tahu suaramu nggak tahu. Aku mau on cam, muka aku jelek kali. Ini jangan nggak usah on cam kita. On cam sama Bang Ali tuh. lanjut ini lagi diskusi kok ini. Ah tuh. Bang Ali tuh. Bang Ali adikmu Bang Ali dari Aceh dia tuh. Nggak punya adik saya. Nggak punya adik saya. Bang Ali anak bungsu gak punya adik. Adik mau jadi abang aku. Saudara anak bungsu tapi saudara sepupu. Halilintar, naik Halilintar, ayo. Ini kan ada juga. Ini Bang Agustin Kristen ya? Bang Agustin. Bang Agustin kayaknya Kristen. Iya Bang. Ini ada 100 etan gopek ini. Gopek juga Kristen, naik gopek. Diskusi sama Bang. Kalau Bang Agustin di dalam Kristen Adam di mana Bang? Pertama kali ada itu di surga atau di bumi? Kenapa Siapa itu? Halo Bang Siman Juta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alhamdulillah. Lanjut sama Pindah Bang bendera nih, Bang. Agustin tuh. Sudah Halo, Kang Agustin. pindah bendera kita ini. Ya, Saya sudah pindah bendera. kok pindah bendera gimana? Anda maksudnya sudah apa? Ke Pengikut mualaf maksudnya. Allahu Akbar, mualaf gitu. Oh, udah dari ya bisa dibilang begitulah, karena kalau dari cerita orang tua sih bapak mualaf. Nah, cuman kan mualaf orang tua dulu kan yang mualaf-mualafan ya kan? Iya, betul. Nah, Karena sejak saya merantau, sejak saya merantau, pertengahan di dalam perjalanan merantau saya, disitulah saya jumpa sama guru. Nah, di situ saya ditalkin ulang. Oh, begitu. Mantap. Kebetulan Iya, guru saya betul. kan ada di Kalimantan Timur, masih Juriat. Ada juritnya juga gitu kan. Al-Bait. Al-Bait. Monggo. Ini tadi ada Bang Mario di sini loh, Bang Mario juga ada nih. Mau naik tadi Bang Mario. Biasanya memang di sini sama Kang Alif juga itu. Nah, ini Kang Alif baru muncul. Dirasani langsung muncul dia. Dibicarain langsung muncul Kang Alif. Assalamualaikum Kang Alif. Oh, belum masuk dia.
Halo Tono, Tono, Tini. Lah, di halo pala keluar. Aduh, disapa pala keluar ini si Tini ini. Mana nih Bang Agustin? Kok nggak ada suara Bang Agustin? Iya Kang Agustin. Halo Bang Agustin. Iya, mana tadi Cikanya nggak Cika nggak balik lagi nih. Katanya nggak bisa naik. Katanya. Oh, bendera putih. Bendera putih. Bukan. Jadi kita itu kalau mau bahas agama kan untuk komparasi sih sebenarnya, bukan untuk hujat-hujatan gitu kan. Cuma komparasi begini, Islam, Kristen begini. Dikira dia, kita hanya komparasi, dibilang menghujat. Muslim itu menghujat apa? Apa yang tertulis di dalam Alkitab kita bacakan, apakah itu menghujat? Gitu. Ya, artinya kan mungkin pemahamannya aja yang kurang luas. Iya. Kalau merasa gini loh. Mungkin dia nggak baca keseluruhan Bible mungkin ya, dia begitu dia dapat ayat seperti itu dia kaget gitu, shock, dikira menghujat itu. Padahal seperti kalau kita buka-buka, itu ada semua di Bible-nya. Seperti kita mengatakan bahwa Yesus itu nggak disalib, kita seperti kita itu menghujat. Bilang Yesus nggak disalib itu menghujat. Gitu aja udah dibilang menghujat juga itu. Banyak kan begitu, yang istilahnya yang baru-baru masuk di Komal atau mungkin belum pernah lihat pendiskusian gitu ya. Kita katakan bahwa Yesus itu manusia dan tidak mati disalib, itu menghujat kita. Padahal itu ada di Bible-nya ya, Ustaz Amir ya. Karena kalau kita mendapatkan gini, sebab itu kan ini ada yang bilang ini Filipi ini 72 bidadari melayani Muhammad. Bukan melayani Nabi Muhammad. Melayani manusia yang masuk surga. Tapi bukan 72 juga. 72 itu kan dijanjikan kepada yang apa namanya mati syahid apa semua. Itu ada pembagian-pembagian juga. Ada apa namanya surga yang terendah, ada yang surga tertinggi. Tapi sayangnya yang paling terendah, yang terendah-rendahnya neraka itu sudah didudukin oleh pamannya Nabi Muhammad. Saat dia masuk neraka, kakinya yang di apa namanya telapak kakinya itu sampai telapak kakinya saja, tapi embun-embunnya yang mendidih, meluap, mendidih. Itu baru neraka yang paling rendah yang sudah dikapling oleh pamannya Nabi. Siapa? Abu Thalib. Abu Jahal di An-Nar Jahannam kalau itu. An-Nar Jahannam. Abu Thalib yang selalu mendampingi Kanjeng Nabi Muhammad berdakwah. Tapi beliau tidak beriman. Karena apa? Gengsi. Nah ini nerakanya itu paling rendah. Paling istilahnya neraka yang paling rendah sendiri lah. Maksudnya nggak ada yang nempati lain. Paling atas. Iya. Maksudnya paling atas itu ya tingkatannya ya paling atas ya paling atas. Kalau saya hanya ditempati pamannya Kanjeng Nabi Muhammad ini. Karena apa? Beliau selalu mendampingi Kanjeng Nabi untuk berjuang. Tapi ya itu. Hanya telapak kakinya saja. Otaknya yang mendidih. Apalagi kalau kita dimasukkan semua naudzubillah wa naudzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari itu semua. Amin. Inilah. Makanya Kanjeng Nabi itu membawa kabar gembira yaitu surga. Kabar buruk yang akan menimpa kita yaitu apa? Neraka. Maka jauhilah apa yang dilarang oleh Tuhan. Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Allah dan dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi, dan kita sebagai hambanya atau jadi umatnya Kanjeng Nabi, kita mengikuti. Itu saja sebetulnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah
Itu dah. Barang Ayo. siapa Allah dan Tuhan terus Ayo, Allah mewajibkan kepada kita Filipin semua. 75. Tapi mungkin karena pemahamannya yang pertama itu, terus yang kedua mungkin karena doktrinnya. Jadi mereka itu berat untuk menerima kenyataan. Ya. Filipin 5 Oten naik lah Oten, masa framing-framing di bawah, nggak capek apa Kalau ngerti. istrimu di surga gimana Pak? Ya alhamdulillah. Masa dia nanya kalau istrimu di surga gimana Pak? Ya kalau sudah masuk surga ya alhamdulillah lah. Pak Amir naikkan itu yang di bawah itu yang timing tuh. Enggak apa-apa. Biar ada lawan kita suntuk Ya, kali. oh, Kristen naik Kristen. Lupa lagi kalau ada Kristen. Kalau Kristen itu enak dijadikan ke sini. Nah, ambil muslim yang ganteng. Nah, nih. Halo Kristen, naik Kristen. Naik, ada ambil muslim yang ganteng nih. Nawar-nawar. Sudah laku apa belum toh kalau nawar-nawarin? Saya mau tanya ini sama si host. Ya silakan. Host, iya, apakah orang di luar Islam yang berbuat baik itu masuk neraka? Oke, gini Pak. Perbuatan baik manusia itu adalah ada manfaatnya hanya kepada sesama manusia. Tapi perbuatan baik itu tanpa ada sandaran Tuhan yang benar, maka hal tersebut adalah kesia-siaan. Tapi untuk masalah hubungan manusia sudah dihukumi sebagai perbuatan baik sesama manusia. Tapi ingat, perbuatan baik manusia belum tentu dinilai oleh Allah itu baik. Karena semua harus disandarkan kepada Tuhan yang benar. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzaba. Mengharap keridhaan Tuhan yang benar, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan dijauhkan dari azabnya Allah yang mempunyai siksaan, yaitu siksaannya siapa? Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia sudah diciptakan dengan kesempurnaan, diberikan akal pikiran, dan dijadikan sebaik-baiknya makhluk, maka manusialah yang harus bertanggung jawab terkait dengan apa yang diciptakan kepada kita. Allah menyediakan alam semesta ini untuk manusia, dikelola untuk manusia. Carilah rezeki sepuas-puasmu, tapi ingatlah, ini semua adalah dari Sang Kholik, Sang Pencipta.